Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada petang hari ini. Dan masih seperti biasanya, ibadah kita kali ini masih tetap kita lakukan di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 34 bait 1 dan 2 Ulukno Pamuji. Ulukno pamuji kanthi terus ing ati Etita mring Gusti Allah kang setya lan mirah wis sira rinoban berkah saoso panuwun kanthi mazmur kita sira wong kang pracaya mring Allah sumering berkah wis sira sinurarja. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan kembali Kidung Pasamuan Jawi nomor 197. Kulo sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti sumadya nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula jumawe sing manah samekta ing kati. Datane waging ser saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda paduka wonten gesang kula mana kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami kehendak-Nya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, serta makanan yang cukup. Itu semua juga karena kasih dan kebaikan Tuhan semata. Dan pada petang hari ini kami anak-anak-Mu bersama-sama membangun ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari di dalam hidupan kami, seringkali kami melakukan kehendak kami sendiri. Seringkali kami mendukakan hati Engkau. Untuk itu Bapa, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu juga akan membaca, mendengarkan, dan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada petang hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapakah? Saya ulangi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih-lebih kita yang mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada petang hari ini saya beri judul Hidup Kudus. Sedangkan yang menjadi nats dari firman kita, dari bacaan kita pada petang hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16 yang demikian firman-Nya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dikatakan di dalam Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Makna kekudusan Allah menunjukkan kepada beberapa pengertian. Yang pertama, lain daripada yang lain. Bukan sekedar berbeda, melainkan lebih menarik dan mempesona. Makin mendekat kepadanya, makin menggetarkan karena pesonanya melampaui
pesona dunia. Bila kita menjauh, maka kita akan merana. Yang kedua, Allah yang bebas. Dia tidak mungkin dipaksa oleh manusia. Juga tidak mungkin dijinakkan. Yang ketiga, Allah yang penuh rahmat. Ia adalah Allah yang turun menjumpai manusia dan bahkan mempedulikan manusia. Kekudusan Allah juga menaungi dan menyentuh manusia. Dalam iman, manusia mengalami pengudusan. Itulah sebabnya kepada setiap orang beriman diminta untuk hidup dalam nilai kekudusan itu. Beberapa ayat berikut ini menekankan hal ini dengan serius. Di dalam Imamat 20 ayat 7 dikatakan demikian. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Dalam Imamat 11 ayat 45 sampai dengan, saya ulangi, dalam Imamat 11 ayat 44 sampai dengan 45, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jemaat kekasih Tuhan, bagaimana kita mencerminkan kekudusan Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama, hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Hidup kudus harus diperlihatkan dalam sikap hidup taat dan kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita dituntut untuk hidup kudus dalam seluruh hidup kita. Tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja, dan juga tidak hanya di tempat-tempat tertentu. Ini adalah tuntutan Kristus yang tidak mungkin lagi ditawar. Standar ini memang tinggi, tapi itu karena Tuhan menghargai kita. Ia ingin kita tampil bermutu secara maksimal. Barang bermutu nilainya tentu mahal, bukan? Sebaliknya, orang yang hidup di luar Kristus, ia hidup dalam kebodohan. Apa artinya orang yang hidup di dalam kebodohan? Orang ini dari sudut pandang manusia bisa saja orang yang pintar, orang yang profesional, orang yang bergelar. Tetapi dari sudut pandang Tuhan dianggap sebagai orang-orang bodoh. Mereka menguasai banyak hal dalam bidang ilmunya, hidup sukses, berkedudukan tinggi, dan kaya raya. Tapi oleh Tuhan disebut hidup dalam kebodohan. Mengapa?
Karena walaupun mereka itu pintar dan tahu banyak hal, tetapi mereka melupakan bahwa tidak mau tahu hal yang amat penting, yaitu Allah. Mereka tidak mau belajar mengenalnya. Atau juga mereka mengenalnya karena Allah selalu menanam pengetahuan akan dirinya dalam setiap manusia. Tapi mereka tidak memuliakan Allah. Inilah yang dikatakan Paulus di dalam Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Orang seperti ini banyak kita jumpai, termasuk orang-orang yang dalam KTP-nya disebut sebagai orang Kristen, tetapi tidak hidup secara Kristen. Termasuk juga orang yang pandai berbicara tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupan sehariannya. Bicaranya manis, namun tindakannya tidak. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan artinya tidak hidup sembrono, tidak hidup serampangan atau sembarangan, menjaga tutur kata dan tingkah laku sebaik-baiknya. Inilah konsekuensinya kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Sebaliknya, orang yang hidup di luar Kristus, hidupnya selalu menuruti hawa nafsu. Kalau orang tidak mengenal Allah, maka hidupnya tidak terarah kepada Allah. Hidupnya hanya akan terarah kepada diri sendiri. Ia akan mencari kesenangan dan kenikmatannya sendiri. Itulah sebabnya tempat-tempat maksiat bukannya berkurang, tetapi malah semakin merajalela di mana-mana. Karena orang hidup menuruti hawa nafsunya saja. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika hawa nafsu menguasai manusia, maka kehidupan dalam masyarakat akan diwarnai oleh kebobrokan dan kebejatan. Masing-masing mencari kesenangannya, lalu bersikap korup dan hidup dalam praktek penipuan. Masyarakat seperti ini akan segera hancur. Gereja juga, kalau hanya mencari kesenangannya, tidak mau memperjuangkan keadilan dan tidak mau menanggung risiko atas tegaknya suatu kebenaran, maka akan kehilangan kekuatannya. Yang ketiga, hidup dalam kasih persaudaraan. Ciri yang ketiga ini adalah buah dari ciri yang pertama dan kedua. Kita harus hidup dalam kasih dan persaudaraan dengan sesama. Jika tidak, maka kita belum hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Ciri yang ketiga ini akan menjadi batu ujian untuk ciri yang pertama dan kedua. Sebaliknya, orang yang hidupnya di luar Kristus, ia hidup dalam kesia-siaan. Ia hidup dalam kesia-siaan karena kebodohan dan hawa nafsunya yang telah menguasai dirinya. Sudah pasti bahwa kebodohan dan hawa nafsu duniawi selalu membuat hidup seseorang itu menjadi sia-sia. Hidupnya tanpa makna dan
tanpa tujuan. Pada akhir pencarian hidupnya, ia hanya menemukan kekosongan dan mati di dalam kehampaan. Hidup yang berakhir dalam kekosongan seperti ini sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Hidup kudus adalah sesuatu yang konkret. Banyak orang tidak merespek kepada orang Kristen karena mereka tidak melihat nilai-nilai yang tercermin dari ciri-ciri hidup kudus di atas. Hidup kudus dalam Kristus bukan hidup dalam mimpi atau khayalan. Cara hidupnya harus diejawantahkan dalam apa yang telah dijabarkan di dalam ciri-ciri di atas. Itulah nilai kekudusan yang terkandung di dalam perintah Yesus ketika ia berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Amin. Kita ambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan diiringi pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 183 bait 1 dan 2. Saosno badanmu. Saosno badanmu minangka korban kang uripan suci kaya mring pangeran Yeku pangibadamu tulus atuh wit kersane Allah aneng uripmu. Ayo madya rupa kalayan jagat saliramu dimu karana seramat more bisa niteni kasih memoso salir kang prayoga miwah sampurna. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah keluarga kami pada petang hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari, yaitu hidup di dalam kekudusan.
Bapa, pada kesempatan ini kami juga telah menyerahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya, sehingga dapat menjadi sarana bagi pelayanan Tuhan di dunia ini, terkhusus di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang ini. Berkati pula Bapa para pengelola persembahan, anugerahi mereka dengan roh hikmat dan roh kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala daya upayanya, Engkau memberkati keluarga yang mendampinginya, para medis yang merawatnya, Engkau memberkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang masuk di dalam tubuhnya, sehingga semuanya itu dapat menjadi perantara bagi kesembuhan sakitnya. Dan saudara-saudara kami, boleh Engkau pulihkan kembali kesehatannya seperti sedia kala, sehingga dengan demikian Tuhan, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan di dalam kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan di dalam menghadapi berbagai persoalan atau pergumulan. Kiranya Tuhan buka jalan buat mereka. Tuhan berikan kekuatan iman kepadanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami. Kiranya Bapa selalu menggiring langkah para pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, para penatua diaken, para badan pembantu, tim musik, pandu puji, tim multimedia, sertai mereka dengan roh kebijaksanaan-Mu, supaya melalui pelayanan mereka, gereja-Mu semakin didewasakan dan dibangun, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Anugerahkanlah kepada mereka roh hikmat dan roh kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat mencurahkan segenap hati dan pikirannya kepada bangsa kami, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah melanda bangsa kami. Pulihkanlah kembali bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan para relawan yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan yang ekstra. Lindungilah mereka ya Bapa, lengkapilah setiap kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan maksimal. Dan melalui tangan mereka banyak jiwa yang diselamatkan, sehingga dapat menekan angka kematian COVID-19. Lindungilah anak-anak-Mu ya Bapa, dari segala macam mara bahaya dan segala macam sakit penyakit. Bapa, demikianlah seru doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 451, bait 1 dan 3, Sumangga Prokadang. Sumangga Prokadang disungsungkan kesang ngayahi limbalan karyaning Pangeran martoskeun Injilnya pangluar saking dosa mring salib
berkabar ati sumangga ten tampi kya undang no tansah sajagat sumrambah tiang blesor lampanyo wakang wangkot mananyo dienggam ratobat binaringan serahmat. Kita mohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada petang hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.